Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Sore itu, hujan turun dengan derasnya di tengah kota Jakarta. Suara rintik-rintik air yang menyentuh atap gedung bertingkat bersaing dengan suara kendaraan yang terus melaju di jalanan yang mulai macet. Namun, di sebuah toko kecil di sudut Jalan Raya Mangga 2, seorang pria bernama Arif tengah sibuk mengatur deretan pakaian bekas yang dipajang dengan rapi. Pakaian-pakaian itu bukan sembarang pakaian, melainkan baju branded import yang harganya bisa membuat siapapun yang melihatnya terbelalak. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sebuah kisah panjang yang penuh perjuangan, jatuh bangun, dan perjuangan untuk meraih impian. Arif, seorang pengusaha sukses, tidak selalu hidup dengan kenyamanan yang ia nikmati sekarang. Beberapa tahun lalu, hidupnya jauh dari kata mapan. Bahkan, ia sempat merasakan pahitnya kegagalan, bahkan terlilit hutang yang begitu banyak, yang membuatnya hampir menyerah pada segala hal. Awal mula perjalanan, Arif lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di tengah keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang petani, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang setia mengurus rumah dan anak-anaknya. Meskipun keluarga mereka tidak kaya, Arif tumbuh dengan pendidikan yang baik dan prinsip kerja keras yang ditanamkan oleh orang tuanya. Namun, hidup di desa yang terpencil membuat Arif merasa terkungkung. Ia merasa dunia yang ada di luar sana jauh lebih besar, penuh dengan peluang yang menanti. Setelah lulus SMA, ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta, kota besar yang penuh dengan harapan dan impian. Arif memulai hidup barunya dengan penuh semangat, tetapi kenyataan yang ia hadapi tidak semudah yang ia bayangkan. Jakarta, dengan segala kemegahannya, adalah tempat di mana impian bisa terwujud, namun juga tempat di mana banyak orang terperangkap dalam perangkap kesulitan hidup. Arif yang hanya membawa uang seadanya, harus menghadapi berbagai tantangan hidup. Ia bekerja sebagai buruh pabrik di sebuah pabrik tekstil dengan gaji yang pas-pasan. Meski begitu, ia tidak pernah menyerah. Suatu hari aku akan berhasil. Aku akan punya usaha sendiri, pikirnya, meski seringkali kelelahan dan merasa frustasi. Namun, hidupnya mulai berubah saat ia bertemu dengan seorang teman lama yang bekerja di sebuah perusahaan pengimpor barang bekas dari luar negeri. Temannya itu menawarkan pekerjaan di sana, dan Arif tidak berpikir panjang. Pekerjaan itu tidak hanya memberinya gaji yang lebih besar, tetapi juga membuka matanya terhadap dunia baru yang sebelumnya tidak ia ketahui. Dunia barang bekas branded import. Awal perjuangan, beberapa tahun bekerja di perusahaan pengimpor barang bekas, Arif belajar banyak tentang pasar barang bekas. Ia belajar bagaimana memilih barang berkualitas, cara merawat barang, serta cara menjualnya dengan harga yang menguntungkan. Namun, yang paling penting adalah ia menemukan minatnya di bidang ini. Arif merasa bahwa disinilah ia bisa berinovasi dan menciptakan sesuatu yang berbeda. Namun, tidak semudah itu untuk membangun sebuah bisnis. Arif memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tetapnya dan memulai usaha sendiri. Ia memulai dengan modal yang terbatas, hanya sekitar 5 juta rupiah yang ia tabung dari hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Modal itu ia gunakan untuk membeli beberapa baju bekas branded import yang ia peroleh dari pasar barang bekas. Ini adalah langkah pertama. Aku yakin aku bisa melakukannya, gumamnya, meski dalam hati masih ada rasa cemas yang menghantui. Ia membuka sebuah toko kecil di sebuah kawasan pasar loak yang ramai pengunjung. Tidak ada yang menyangka bahwa toko kecil milik Arif ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Awalnya, bisnisnya tidak berjalan lancar. Banyak orang yang ragu membeli baju bekas, meskipun itu adalah barang branded dengan harga yang jauh lebih murah. Banyak pelanggan yang enggan untuk membeli baju bekas karena stigma negatif terhadap barang bekas. Namun, Arif tidak menyerah. Ia terus berinovasi dan mencari cara untuk memasarkan barang-barangnya dengan lebih baik. Ia mulai menawarkan jaminan kualitas, di mana setiap barang yang dijual sudah melalui proses pengecekan dan perawatan yang ketat. Saya ingin pelanggan merasa puas dan percaya bahwa mereka membeli barang berkualitas, kata Arif saat menceritakan usaha awalnya. Ia juga mulai memperkenalkan konsep unik dalam bisnisnya, menawarkan baju branded import dengan harga yang sangat terjangkau,
namun tetap menjaga kualitas dan keaslian produk. Meski begitu, Arif tetap menghadapi banyak tantangan. Banyak pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah, dan banyak juga yang mencoba menipu pelanggan dengan menjual barang tiruan atau barang bekas yang sudah terlalu rusak. Namun, Arif tetap mempertahankan integritasnya. Ia percaya bahwa kualitas adalah kunci utama kesuksesan. Keberhasilan yang diperoleh dengan susah payah. Seiring waktu, usaha Arif mulai membuahkan hasil. Pelanggan yang puas dengan produk-produk yang ia jual mulai datang kembali, bahkan merekomendasikan toko Arif kepada teman-teman mereka. Toko kecil yang dulunya sepi pengunjung, kini mulai ramai dikunjungi, dan nama Arif mulai dikenal di kalangan para pecinta barang branded import bekas. Namun, meski usahanya mulai berkembang, Arif tidak bisa menikmati kesuksesan dengan mudah. Ia tetap harus bekerja keras setiap hari, mengatur stok barang, merawat kualitas barang, dan mencari cara untuk menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu, ia juga menghadapi tantangan dari segi persaingan yang semakin ketat. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Semua butuh perjuangan, kata Arif sambil tersenyum pahit. Ia menyadari bahwa keberhasilannya tidak datang begitu saja. Setiap hari adalah tantangan baru yang harus ia hadapi, dan ia harus terus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Suatu hari, Arif mendapat tawaran yang sangat menggiurkan dari seorang investor yang ingin mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi. Tawaran itu sangat menggiurkan, tetapi Arif merasa ragu. Ia tahu betul bahwa bekerja dengan investor berarti harus berbagi hasil dan keputusan. Namun, di sisi lain, ia juga tahu bahwa dengan modal lebih besar, usahanya bisa berkembang lebih pesat. Pada akhirnya, setelah pertimbangan yang matang, Arif memutuskan untuk menerima tawaran itu. Dengan bantuan investor, ia mulai mengembangkan bisnisnya, membuka lebih banyak cabang, dan memperluas jangkauan pasar. Kini, Arif tidak hanya dikenal di Jakarta, tetapi juga di berbagai kota besar lainnya. Namun, meskipun usahanya semakin besar dan lebih dikenal, Arif tidak pernah melupakan akar perjuangannya. Setiap kali ia melihat baju bekas branded import yang dipajangnya, ia teringat masa-masa sulit yang ia lalui, serta betapa jauh ia telah melangkah dari hari-hari ketika ia harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Beberapa tahun telah berlalu sejak Arif mengambil keputusan besar untuk memperluas bisnisnya. Kini, ia bukan lagi seorang pengusaha pemula dengan toko kecil di sudut jalan. Arif telah menjadi sosok yang dikenal di dunia bisnis, terutama dalam pasar barang bekas branded import. Cabang-cabang toko miliknya tersebar di berbagai kota besar, dan setiap toko dipenuhi dengan pelanggan yang antusias mencari baju-baju branded dengan harga yang terjangkau. Arif merasakan kebanggaan, tetapi di balik kesuksesan itu, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Masalah baru yang muncul. Saat bisnis Arif semakin berkembang, masalah yang datang tidak hanya soal persaingan dan pemasaran. Dunia fashion selalu berubah, tren datang dan pergi dengan cepat, dan Arif harus tetap sigap untuk mengikuti perubahan tersebut. Bahkan, ketika ia merasa sudah mencapai puncak kesuksesan, dunia bisnis membawanya pada tantangan yang lebih besar. Persaingan dari perusahaan besar yang mulai masuk ke pasar barang bekas branded. Perusahaan besar itu, yang memiliki modal lebih besar dan jaringan distribusi yang lebih luas, mulai mengancam eksistensi usaha Arif. Mereka menguasai pasar dengan menawarkan barang-barang serupa, namun dengan kualitas yang seringkali diragukan, dan harga yang lebih murah. Arif yang telah membangun reputasi berdasarkan kualitas produk dan integritas merasa khawatir. Bagaimana ia bisa bertahan dalam persaingan ketat ini, ketika ia tidak memiliki sumber daya sebesar perusahaan-perusahaan besar tersebut? Arif mulai merasa tekanan yang semakin berat. Malam-malamnya semakin panjang. Tidur yang dulu ia nikmati kini menjadi sangat jarang. Ia harus memikirkan bagaimana cara menjaga bisnisnya tetap berkembang, bagaimana agar pelanggan tetap mempercayai kualitas yang ia tawarkan. Berjuang menjaga integritas. Suatu hari, saat sedang duduk di ruang kerjanya yang sederhana di lantai atas toko flagship miliknya, Arif termenung. Di depan mejanya tergeletak tumpukan laporan keuangan dan data penjualan. Di sampingnya, sebuah buku catatan tua yang penuh dengan catatan tangannya. Itu adalah buku yang selalu ia bawa sejak pertama kali memulai bisnis.
sebagai pengingat tentang semua hal yang telah ia lalui. Sambil memegang buku itu, Arif teringat akan kata-kata ibunya yang selalu menasihatinya ketika ia masih muda. Jangan pernah takut pada kompetisi, Arif. Sukses bukan tentang siapa yang tercepat, tetapi siapa yang tetap berdiri setelah segala badai datang. Kata-kata itu terngiang di pikirannya, memberikan kekuatan baru. Arif tahu bahwa yang membuatnya berbeda dari pesaing-pesaing besar adalah kualitas dan kepercayaan pelanggan. Jika ia bisa mempertahankan itu, ia yakin usahanya bisa bertahan. Tetapi itu bukan hal yang mudah. Ia harus terus berinovasi, memperbaiki sistem, dan yang terpenting, menjaga hubungan dengan pelanggan. Ia memutuskan untuk lebih memperhatikan pengalaman pelanggan, tidak hanya sekadar menjual barang, tetapi juga memberikan pengalaman belanja yang berbeda. Toko-toko Arif mulai menawarkan pelayanan personal yang lebih baik, bahkan menyediakan layanan konsultasi mode bagi pelanggan yang ingin membeli pakaian dengan cara yang lebih cermat. Arif mulai memperkenalkan konsep fashion dengan hati, di mana setiap pelanggan merasa lebih dari sekadar pembeli. Mereka merasa seperti bagian dari keluarga besar usaha miliknya. Bukan hanya tentang baju, tetapi tentang bagaimana baju itu bisa membuat orang merasa percaya diri, kata Arif dengan penuh keyakinan. Membuka peluang baru. Sementara itu, dunia bisnis terus berkembang. Arif tahu bahwa dunia fashion juga mengalami pergeseran, dan semakin banyak orang yang peduli pada keberlanjutan dan daur ulang barang. Pakaian bekas branded yang dulu dianggap sebelah mata, kini mulai dilihat sebagai pilihan yang lebih ramah lingkungan. Munculnya tren sustainable fashion memberi peluang bagi Arif untuk memperkenalkan konsep yang lebih modern dalam bisnisnya. Ia mulai meluncurkan kampanye tentang pentingnya fashion berkelanjutan, dengan mengedukasi masyarakat bahwa membeli baju bekas tidak hanya menguntungkan dari sisi harga, tetapi juga membantu mengurangi limbah pakaian. Arif merasa ini adalah momen yang tepat untuk memperkuat posisinya, dan ia tidak ragu untuk berinvestasi lebih banyak dalam promosi konsep baru ini. Fashion bisa menjadi cara kita merayakan keberagaman, namun juga bisa menjadi cara kita merawat bumi, ujar Arif saat meluncurkan kampanye tersebut. Meskipun awalnya ada beberapa keraguan, perlahan-lahan Arif mulai melihat perubahan. Banyak pelanggan yang datang dan mendukung kampanye tersebut. Toko-toko Arif tidak hanya menjadi tempat untuk membeli pakaian, tetapi juga menjadi pusat untuk berdiskusi mengenai tren fashion yang ramah lingkungan, menjaga harapan dan semangat. Dalam perjalanan panjangnya, Arif tidak pernah melupakan apa yang telah ia perjuangkan. Dari toko kecil dengan modal seadanya, hingga kini memiliki jaringan bisnis yang luas, semua itu adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan keyakinan yang tidak pernah pudar. Namun, meskipun ia telah mencapai kesuksesan, Arif tetap merasa ada yang kurang. Ia merasa bahwa pencapaian materi tidak sepenuhnya bisa memberikan kepuasan batin yang sejati. Suatu hari, Arif duduk di bangku taman kota, mengenang kembali perjuangannya. Ia teringat saat pertama kali membuka toko dengan penuh harapan, meski harus menghadapi kenyataan pahit tentang perjuangan yang panjang dan tidak mudah. Arif tersenyum dan menyadari bahwa yang membuatnya bangga bukanlah apa yang ia miliki, melainkan bagaimana ia bisa melewati segala rintangan yang datang. Aku pernah merasa ingin menyerah, merasa bahwa dunia ini tidak adil. Tapi aku belajar bahwa setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Kesuksesan bukanlah hasil akhir, tetapi perjalanan yang terus berlangsung, gumam Arif, sambil menatap langit senja yang mulai gelap. Dengan tekad yang semakin kuat, Arif berkomitmen untuk terus berbagi keberhasilan dengan orang-orang di sekitarnya. Ia membuka kesempatan bagi orang lain yang ingin belajar tentang dunia bisnis, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Arif memulai program pelatihan untuk pengusaha muda yang ingin terjun ke bisnis barang bekas dengan konsep yang berkelanjutan. Penutupan yang bermakna. Baju bekas branded import, yang dulunya hanya sebuah ide sederhana dalam pikiran Arif, kini telah berkembang menjadi bisnis besar yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Arif kini tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai seorang inspirator yang membuktikan bahwa dengan ketekunan, semangat pantang menyerah, dan niat baik, seseorang bisa mengubah nasibnya. Kisah Arif adalah bukti bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan dan rintangan,
harapan selalu ada bagi mereka yang terus berjuang. Baju bekas branded import bukan hanya sekadar barang dagangan, tetapi simbol dari perjalanan panjang seorang pengusaha yang tidak pernah menyerah, yang berani bermimpi, dan yang terus melangkah meski banyak halangan yang menghadang. Di akhir perjalanan bisnisnya, Arif tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada harta yang melimpah, tetapi pada perjalanan yang memberi arti. Ia telah mencapai kesuksesan, tetapi yang lebih penting adalah ia telah memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar barang. Ia telah memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk berani mengejar impian mereka, tanpa takut jatuh dan bangkit lagi.